Saya memang mengedukasi. Saya akui ketika ada orang mengatakan, wah si Bagus sesat, Gus Baraja itu sesat karena menyuruh orang ketika bersedekah dia nyuruh minta ke Allah. Misalkan ada tuduhan seperti itu, saya rasa nggak ada yang berani sih menuduh saya begitu, karena nggak mungkin kebenaran disalahkan, itu nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mulai dari sekarang kita biasakan bersolawat dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini, channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu mengajak kalian untuk berspiritual ya, spiritual tentang law of attraction, atau kita akan mengupas banyak tentang rahasia keajaiban doa. Sudah banyak sekali video yang saya upload setiap malam di jam 7, dan insya Allah semuanya bermanfaat untuk Anda semuanya. Karena sudah banyak sekali di kolom komen yang sudah membuktikan ya, sudah membuktikan, dan hujani kolom komen dengan hujan doa, saling mendoakan satu sama lain, dan saya pasti akan selalu aminkan setiap doa Anda. Nyaris hampir seluruh komen saya jawab, walaupun hanya dengan kata amin, tapi insya Allah aminnya dari hati saya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel ini, dan alhamdulillah makin hari makin rame aja ini channel, dan menurut saya ternyata video ini benar-benar Anda nantikan, atau channel YouTube ini Anda nantikan. Bantu share dan bantu untuk lebih membesarkan channel ini agar sama-sama kita berbagi manfaat. Sebelum kita mulai videonya atau sebelum kita masuk pada materi, saya ingin informasikan satu hal untuk Anda semuanya. Bagi kalian yang ingin mengikuti program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa selama 1 tahun ya, selama 1 tahun banyak sekali yang bisa Anda dapatkan di sana. Pertama sudah pasti materinya dalam bentuk video penjelasan langsung dari saya seperti video di YouTube ini, tapi nggak ada di YouTube loh ya penjelasannya, karena di sana lebih detail. Kemudian Anda juga pasti juga mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Ini yang paling penting nih, karena ini yang sebenarnya bisa menginstal ulang pikiran bawah sadar menjadi magnet uang ataupun magnet cinta. Kemudian yang paling penting adalah, yang paling menggembirakan, Anda mendapatkan bimbingan langsung dari saya, yang pertemuannya terjadwal bersama teman-teman yang lainnya, satu peserta setiap minggunya, berkala dan terjadwal. Jadi silahkan daftarkan. Untuk informasinya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau langsung WA ke nomor saya 085849906027. Silakan langsung chat, Anda bisa gali informasinya di sana. Baik, kita langsung saja persingkat videonya. Kita bahas satu hal yang sangat menarik, masih sangat berhubungan dengan magnet uang, masih sangat berhubungan dengan kekayaan. Kalau saya ngomong kekayaan, kalau masih ada yang nonton saat ini berpikir bahwa wah ini gila dunia nih, kayaknya Anda perlu skip deh video ini. Berarti Anda tidak membutuhkan kekayaan itu. Banyak sekali yang saya jumpai yang menurut saya belum selaras antara pikirannya dengan hati, masih tidak jujur. Ekstrimnya menurut saya kemunafikan yang ada di dalam dirinya. Karena di bagian sini minta, di sini menolak. Lupa mungkin satu hal, bahwa yang terkoneksi pada alam semesta, kata itu kuat juga kalau itu dominan, tetapi yang paling esensi adalah yang sangat berpengaruh pada lingkungan luar, pada alam semesta, yaitu yang terdoktrin di dalam hati. Kalau misalkan kamu ada penolakan terhadap uang, ya jangan harap uang itu bisa datang. Gak bakalan bisa. Karena Allah tuh butuh kejujuran kita, jujur gitu loh. Kalau sujud ya sujud, berarti minta ampun. Kalau minta ya minta uang, ya minta uang aja gitu loh. Jadi nggak usah beralibi, wah saya didoktrin begini, saya harus nggak boleh kaya karena kaya itu mental block, itu yang akan ngelok lah istilahnya, yang mengunci dirimu untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa menarik kekayaan. Jadi buat kamu yang beneran ingin belajar, kamu bisa stay di channel ini, gak usah di skip, tonton baik-baik agar gak gagal paham ketika nonton videonya. Sekali lagi, tadi kita ngomongin tentang kekayaan, saya nyeplos satu kata tentang kaya. Sudah pasti berhubungan dengan magnet uang. Ada nggak sih cara-cara yang paling efisien untuk bisa menjadi magnet uang? Itu kan pertanyaannya. Arahnya ke sana pertanyaannya. Jawabannya sangat tegas saya jawab, ada. Kita tahu satu prinsip, bahwa sebelum kita merubah yang ada di luar, maka rubahlah dulu diri kita. Kan begitu. Eksternal itu tergantung bagaimana internalnya kita. Artinya di luar itu bisa kita kendalikan, karena semuanya berdasarkan dari sini. Ya, kalau energimu negatif ya yang datang negatif. Kalau energimu berkelimpahan ya yang datang adalah kekayaan dan rasa atau kejadian-kejadian yang membahagiakan.
itu sudah pasti karena hukum alam semesta, hukum ketertarikan dan hukum pasti. Gak bisa diganggu gugat karena itu sebuah sistem yang sudah Allah buat untuk kita. Balik lagi magnet uang. Sebelum kaya, kita kan akan jadi orang kaya. Akan jadi orang kaya berarti belum kaya. Saya doakan mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian kaya raya. Amin. Kaya. Kalau belum kaya, ininya dulu dibenerin. Dengan kata lain, jadikan dirimu itu bermental kaya. Mentalmu dulu harus dibenerin. Nah, contoh yang tadi saya ucapkan itu adalah contoh mental miskin. Ada nggak sih orang kaya yang bermental miskin? Ini pertanyaan yang paling klasik yang sering saya dengar ini. Ada. Jadi orang kaya bermental miskin ada. Takut berbagi, takut uangnya berkurang. Dia nggak ngerti prinsip-prinsip yang sebenarnya bisa membuat dia kaya adalah berbagi. Gitu loh ya. Terlepas Anda mau bilang sedekah dan lain-lain, ya intinya adalah keberlimpahan. Orang kalau sudah merasa kaya dia nggak takut untuk berbagi, ya kan, karena uangnya udah banyak. Nah, kita menyerap energinya, kita buat mental kita adalah mental kaya. Contoh sederhana, untuk mengaplikasikan atau ingin menjadi orang yang bermental kaya, nggak pernah khawatir tentang rezeki, nggak pernah khawatir besok nggak bisa makan, nggak ada. Orang bermental kaya itu nggak pernah terfikirkan akan hal yang senegatif itu. Ekstrim itu sebenarnya. Kalau besok takut kita nggak bisa makan tuh ekstrim banget tuh. Udah banget nggak percaya sama Allah itu. Jadi itu dibenahi ya. Orang bermental kaya itu tidak pernah takut akan rezeki, tidak pernah khawatir akan rezeki. Dia sudah bisa memastikan bahwa ternyata Allah sudah cukupkan rezeki saya. Tinggal bagaimana saya mendesain agar saya bisa mendapatkan lebih. Itu orang yang sudah bermental kaya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bukan hanya contoh, kalau bisa Anda lakukan, dan pasti bisa Anda melakukannya. Yang kedua adalah berani berbagi. Nah, sekarang saya mau bicara yang paling mendasar nih. Ketika kita bicara berbagi, berbicara sedekah, pasti yang ada atau yang muncul di pikiran Anda adalah ikhlas. Begitu banyak orang salah mendefinisikan kata ikhlas. Salah banget menurut saya. Atau setidaknya dia tidak menempatkan diri pada yang disebut dengan ikhlas yang sebenarnya. Malah ekstrimnya ada yang mengatakan bahwa kalau habis bersedekah nggak boleh minta sama Allah. Nih saya agak timbul pertanyaan nih. Sejak kapan saya dilarang untuk meminta sama Allah, sementara Allah memerintahkan manusianya? Karena saya manusia, Allah memerintahkan saya untuk meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jelas itu dan semuanya tahu. Dan semuanya juga tahu sebenarnya, tapi tidak semuanya sadar bahwa sebenarnya tempat kita meminta yang paling pantas, yang paling pas, yang paling benar adalah Allah. Tetapi banyak yang tidak sadar di sana. Ya, banyak yang tidak sadar di sana. Balik lagi. Kalau kita masih terkunci dengan takut gak ikhlas, saya jamin Anda gak akan berbuat tuh, karena takut gak ikhlas. Andai contoh saya nih ya, saya mau bersedekah sama orang, waduh kayaknya saya gak ikhlas, masuk lagi ke kantong, masuk lagi. Akhirnya gara-gara takut gak ikhlas, ditahan jadi gak berbuat. Akhirnya bukan mendapatkan manfaat, malah mendapatkan mudarat karena tidak berbuat. Dapat apa? Dapat hal keburukan dong. Membatalkan niat yang positif kan keburukan. Gitu ya. Nah, masuk lagi kepada hal yang paling mendasar. Kita tahu bahwa semua yang terjadi sesuai data. Oke? Saya pernah menjelaskan bahwa ketika kamu bersedekah, kamu harus berdoa. Saya haruskan bahkan kamu berdoa. Lalu kalau kita nggak berdoa salah kah Gus? Nggak salah juga. Tetapi saya akan buat penjelasan ini menjadi lebih rinci. Saya memang mengedukasi. Saya akui ketika ada orang mengatakan, wah si Bagus sesat, Gus Baraja itu sesat karena menyuruh orang ketika bersedekah dia nyuruh minta ke Allah. Misalkan ada tuduhan seperti itu, saya rasa nggak ada yang berani sih menuduh saya begitu, karena nggak mungkin kebenaran disalahkan, itu nggak mungkin. Cuma konteksnya begini, saya sedang mengedukasi karena yang saya edukasi adalah YouTube. Lewat YouTube, saya nggak mau Anda salah paham. Ya, saya nggak mau Anda salah paham. Saya hanya ingin melatih. Keyakinan itu muncul dengan sendirinya di dalam bawah sadar. Tetapi keyakinan itu muncul karena sebab latihan. Kalau Anda melakukannya terus-menerus, Anda sudah memasukkan sebuah data di dalam bawah sadar Anda, bahwasanya ketika saya berbuat pasti Allah balas.
makin terang nih penjelasannya. Pasti Allah balas. Ketika itu sudah nancap di dalam bawah sadar Anda, udah nggak perlu kalian berdoa, maksudnya seperti yang saya sarankan, habis ngasih langsung sedekah. Udah nggak perlu karena sudah tertancap di sini. Makanya kita jangan langsung lompat pada ilmunya wali. Salah kita kalau langsung lompat ke ilmunya wali. Salah besar kita kalau langsung lompat kepada ilmunya wali. Di sini nih kadang-kadang timbul sesat dalam kebenaran, sesat dalam berpikir. Saya mau mulai yang paling dasar gitu. Kalau ilmunya wali, ilmu yang sudah sangat tinggi, ketika dia bersedekah dia nggak akan meminta. Artinya dia berbuat ya berbuat aja. Itu ilmunya sudah sangat tinggi kalau bisa seperti itu. Nah, saya pastikan ketika Anda sampai di ilmu yang cukup tinggi seperti itu, saya hanya ingin memastikan bahwa keyakinan itu sudah nancap di dalam bawah sadar Anda. Orang kaya tidak melakukan apa yang Mas Bagus sarankan kan? Oh iya, karena memang sudah tertancap di dalam bawah sadarnya bahwa ketika saya berbagi, Tuhan atau Allah pasti akan membalasnya. Sudah terang ya, sudah jelas ya penjelasannya. Jadi kalau misalkan ada hari ini Anda berasumsi, Gus Baraja pembelajarannya nyeleneh, orang bersedekah lumrahnya itu gak boleh ngarep sama Allah, biar ikhlas katanya. Orang arti kata ikhlas aja gak ngerti, ngomongin kita biar gak ikhlas dan lain-lain. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksud saya adalah kalau kamu sudah terdoktrin atau kamu belum melatih dirimu untuk bisa menjadi ikhlas, karena ikhlas itu sebuah proses. Ya, kalau ada orang kaya saat berbagi dia udah gak berdoa, berbagi aja. Karena saya bisa pastikan, karena di dalam hatinya sudah tertancap bahwa ketika saya berbagi itulah yang membuat saya kaya. Kalau kita amatiran begini, saya ini ya amatiran begini, saya harus melatih dulu. Dan yang saya hadapi adalah orang-orang yang saya tidak tahu persis karakternya seperti apa. Maka saya sampaikan dari sesuatu yang paling dasar yang sifatnya melatih diri. Itu yang kedua tuh, berbagi untuk memunculkan keberlimpahan. Mungkin ada yang bertanya, Gus, kalau saya berbagi dipertontonkan gimana? Gak apa-apa. Nanti saya gak ikhlas. Lagi-lagi nih bicara ikhlas. Gak apa-apa. Kita bicara positifnya saja ya. Mana tahu ada orang melihat atau Anda sedang berbagi lalu Anda pertontonkan, dalam artian kamu upload lah, ini kan zamannya medsos ya, kamu upload terus orang melihat. Kalau ada yang berpikir bahwa yang kamu lakukan adalah sebuah riya atau kesombongan atau apalah yang sejenisnya gak ikhlas dan lain-lain, saya pastikan yang error otaknya dia, yang error pikiran dia. Berbuat saja. Karena pada akhirnya kamu akan memetik dari apa yang sudah kamu perbuat. Artinya hukum tabur tuai itu berlaku ya. Kemudian cara yang kedua, saya mau adil nih. Dipertontonkan boleh, dalam artian kamu upload boleh. Mana tahu nih hal positifnya tadi yang saya belum sampaikan. Ketika orang melihat ya kamu berbuat, lalu dia juga ingin berbuat, termotivasi maksud saya. Kamu sudah berbuat, Allah berikan pahala. Kemudian ada orang yang tersadar karena kamu berbuat, karena melihat postinganmu berbuat, dia juga ingin berbuat, kamu juga dapat. Karena dia berbuat karena sebab Anda. Clear ya? Saya mau Anda berilmu itu clear, selesai gitu lah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita gak kelihatan tetapi kita berbuat. Gampang, saya berikan contoh sederhana dan lakukan ini. Ketika kamu mungkin sekali waktu kamu datang ke warung, makan lah istilahnya ya, makan, kemudian makanlah di warung gitu ya. Kamu mau bayar. Saat kamu bayar, kamu cari tuh sesuai pas hatimu orang-orang lain yang tidak kamu kenal. Kamu langsung bilang sama kasirnya, Mbak, Mas, yang di kursi pojokan, saya bayarin aja sekalian berapa. Dikasih tahu, bayar. Ntar kalau dia nanya atau dia mau bayar, bilang aja sudah dibayar gitu ya. Minta tolong Mbak ya. Selesai. Yang tahu hanya yang bertransaksi, kamu dan kasirnya. Selain itu gak tahu. Allah juga tahu. Selain daripada itu gak tahu. Dia pun kebingungan. Dan menurut orang yang sudah kamu sedekahi tanpa dia tahu siapa yang bersedekah, ada keajaiban yang terjadi. Tahu nggak? Secara tidak langsung kamu sudah menghidupkan spiritual seseorang.
kamu sudah menghidupkan spiritual seseorang. Akhirnya dia kepikiran 1-2 hari, ada keajaiban. Tiba-tiba saya makan, saya dibayarin, saya nggak tahu siapa orangnya. Kalau itu terjadi pada kita kan seperti seakan misteri. Padahal ada orang yang berbuat baik yang tidak ingin ketahuan kalau dia berbuat baik. Yang dia tidak ingin ketahuan itu maksudnya yang diberikan itu nggak tahu siapa yang memberikan. Paham ya sampai di sini? Nah, ketika itu sudah kamu lakukan, kamu sudah menghidupkan banyak hal. Pertama, kamu menghidupkan spiritual seseorang. Ya, kemudian kamu juga pasti psikologisnya orang kalau sudah berbagi ini pasti seneng gitu lah. Tiba-tiba kayak ada seperti gumpalan yang tiba-tiba mencair seketika. Walaupun saat mau berbuat itu ada beratnya, manusiawi menurut saya. Jadi tidak perlu Anda mengatakan saya kok susah banget untuk berbuat. Ya memang begitu, memang begitu. Mau berbagi saja itu berat sekali. Tetapi ketika kamu tetap saja berbuat melawan semua mental-mental yang ada, kamu mendobrak kunci tadi yang saya katakan itu, maka sejatinya kamu sudah lepas dari belenggu mental miskin. Jadi hidupkan dulu nih. Nah sekarang kalau mental itu sudah terbangun dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan kepada Anda tadi, maka tinggal tunggu saja keajaibannya. Tetapi bahkan ketika orang itu benar-benar bermental kaya, bahkan tidak nunggu. Karena bagi dia adalah pasti Allah jamin, pasti Allah ganti, pasti Allah buat saya menjadi kaya. Gitu. Orang-orang bermental kaya ya kata-katanya sebuah penegasan untuk dirinya sendiri seperti itu. Pasti saya bisa, pasti saya bisa. Bukan berarti itu mendahului Allah, bukan. Ada bentuk komunikasi kita secara vertikal kepada Allah, tetapi juga ada bentuk komunikasi kita terhadap diri kita agar diri kita jauh bisa lebih meyakini daripada sebelumnya. Agar saya yakin, saya katakan saya pasti bisa. Itu sebenarnya sebuah ekspresi rasa syukur atas kekuatan yang sudah Allah berikan dalam diri kita. Hal-hal istimewa itu di dalam diri kita. Simpel sebenarnya. Tinggal hari ini kamu mau tidak mempraktekkan ini. Kamu mau tidak bertaruh dan melawan prinsip-prinsip negatifmu di masa lalu. Karena saya yakin tidak sedikit bahkan orang-orang yang getol dalam beragama. Saya tidak mengatakan salah. Tetapi ketika kita dihadapkan pada dua hal ya, zuhud dan kaya, qanaah dan kaya, kita akan dihadapkan pada dua hal. Tetapi persepsi kita yang salah. Zuhud itu bukan menolak harta, tetapi menerima harta kemudian dialokasikan atau dimanfaatkan di jalan Allah. Itu zuhud. Qanaah juga bukan bermakna miskin, tapi bermakna menerima apa adanya, tetapi tidak diiringi dengan keluhan-keluhan. Kalau kita masih punya keluhan, ngerasa saya pingin itu tapi gak keturutan gitu, Anda belum siap qanaah. Masih ada opsi dan itu tidak salah. Mintalah sejujur-jujurnya kepada Allah. Dan ada sesuatu yang lebih dahsyat. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan, harus kamu pahami maksud saya. Harus kamu pahami untuk bisa membongkar rahasia jalan kaya. Ketika 5 hal ini kamu kerjakan, maka bukan tidak mungkin keajaiban-keajaiban itu bertubi-tubi datang kepada Anda. Seperti apa atau apa dari 5 hal tersebut saya akan bahas di video berikutnya. Maka terus pantengin channel ini agar terus bisa memberikan manfaat kepada Anda. Sorry kalau buat Anda penasaran, gak lama kok, kita tunggu besok ya. Terima kasih, Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaifilullah. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.